Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Ibu sekalian. Pada hari ini kami dari Puskesmas Batu bersama saya Dr. Andrew dan di sebelah kanan saya ada Saya Ibu Devi. Saya Mariani. Nah, kami hari ini akan melakukan pelatihan ibu-ibu kader tentang pemeriksaan untuk pengendalian penyakit tidak menular. Ada 3 hal yang hari ini akan kita bahas. Yang pertama tentang pengukuran, yaitu pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar perut. Yang kedua yaitu pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, asam urat, dan juga ada kuesioner wawancara seperti itu untuk PTM ini. Dan yang terakhir nanti kita juga akan menjelaskan tentang aplikasi ASIP. Gimana ibu-ibu keadaannya hari ini? Sehat? Untuk Ini- yang pertama mungkin langsung saja pemeriksaan tinggi badan oleh Ibu Devi. Ya, untuk pemeriksaan pertama itu dilakukan pengukuran tinggi badan, berat badan, serta lingkar perut. Jadi saya meminta ibu-ibu kader tolong perhatikan ya cara pengukuran, cara penimbangan, posisi tubuhnya bagaimana, nanti tolong diperhatikan. Nah, pada awalnya sasaran harus berdiri dengan tegap. Kalau misalnya pengukuran tinggi badan itu menempel di dinding, berarti posisinya harus tegap dan kakinya yang bawah tumitnya harus nempel di dinding ya, ibu-ibu paham? Kalau ini kan karena ada alatnya, jadi dia harus tumitnya harus menempel di tiang. Dan karena ini harus sepatunya seharusnya dilepas. Nah, ini posisinya tumitnya harus menempel di dinding ya, ibu-ibu. Nah, seperti ini. Itu kan? Baru dilihat berapa tingginya. Tingginya adalah 173 ya. Untuk sasaran kita. Nah, untuk berat badan seperti itu juga. Apapun yang dipakai harus dilepaskan seperti sepatu. Pokoknya yang bisa memberatkan. Silakan naik. Berdiri dengan tegap, posisi harus menghadap ke depan. Tidak boleh bergerak. Nah, baru muncul berapa berat badannya. Ini ibu-ibu ya. Beratnya 79. Paham ibu-ibu sampai sini? Gimana? Ibu kader? Paham? Untuk pengukuran lingkar perut selanjutnya itu posisinya di pusat ya. Puncak ya. Nah, Boleh dikempesin ya. posisi harus biasa aja ya, jangan tahan napas, jangan terlalu anu. Nah, Kalau perempuan normalnya 80, kalau laki-laki 90. nah, seperti ini ya. Sampai sini ibu-ibu mengerti? Paham? Ada yang mau ditanyakan sampai sini tentang pengukuran dan pengukuran berat badan, tinggi badan, dan lingkar perut? Ada yang mau ditanyakan? Jelas. Untuk praktek yang selanjutnya adalah pemeriksaan. Mungkin dari ibu-ibu ada yang mau mewakili satu orang? Ya, Ibu kader. Silakan duduk sebelah sini. Ya, untuk selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tekanan darah. Sebelumnya pastikan alatnya ada baterainya ya. Jadi pastikan dia nyala. Nah, artinya ini sudah nyala ya. Lalu bisa dinaikkan dengan bajunya, Mbak. Ibu. Jadi sebaiknya kalau melakukan pemeriksaan tekanan darah, sebaiknya mansetnya ini langsung menyentuh dengan kulit ya. Lalu pencet
head start untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah. Untuk tekanan darah Ibu Uyuy 94 ke 57 masih dalam batas normal ya Bu. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan darah, yaitu pemeriksaan gula darah, asam urat dan kolesterol. Bahan-bahan yang harus disiapkan, alatnya, stripnya, lalu itu lancet, kapas alkohol untuk melakukan antiseptik. Jadi sama seperti pemeriksaan tekanan darah tadi, pastikan alatnya hidup dan ada baterainya ya Bu. Alatnya hidup dan tertulis di sini tertera gluk, artinya untuk pemeriksaan glukosa. Begitu pula dengan asam urat dan kolesterol ya. Setelah alkohol dilap kering, Ibu ini saya tusuk ya, agak sakit sedikit, ditahan aja. Lakukan seperti itu sama seperti pemeriksaan kolesterol dan asam urat. Untuk gula darahnya 88. Ibu sudah makan belum? Tidak ya. Untuk pemeriksaan gula darahnya normal, dan untuk yang lainnya langkah-langkahnya sama ya, Ibu kader ya. Terus selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan dari mulai tadi tinggi badan, berat badan, lingkar perut, lalu pemeriksaan tekanan darah dan pemeriksaan darah, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab melalui kuesioner deteksi dini SNMPTN. Lalu selanjutnya kita akan belajar untuk mengisi kuesioner deteksi dini PTM. Ini nanti Ibu kader lakukan kepada klien atau pasien-pasien kita di posyandu. Isi dari kuesionernya mulai dari alamatnya, kabupaten, kecamatan, desa, dan lain-lain. Lalu isi NIK-nya, nomor HP, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan alamat. Lalu di sini ada dua tabel. Ada dua tabel, yaitu tabel penyakit tidak menular pada keluarga dan penyakit tidak menular pada diri sendiri. Bisa dijawab ya, tidak, atau tidak tahu. Untuk penyakit-penyakitnya masih dalam istilah umum. Mungkin yang agak susah seperti diabetes itu sakit gula ya Ibu, hipertensi itu sakit tekanan darah, terus jantung, stroke, asma, kanker, thalassemia itu penyakit gangguan darah. Untuk ini ada PPOK. PPOK ini penyakit paru-paru obstruktif kronik, itu biasanya penderitanya pada orang-orang yang perokok lama. Lalu ada penyakit lupus, itu penyakit autoimun. Yang lain masih dalam bahasa yang bisa kita pahami ya. Lalu yang selanjutnya ada pertanyaan tentang merokok, konsumsi gula, lemak, konsumsi sayuran buah, serta aktivitas fisik. Dijawabnya cukup ya atau tidak. Lalu seberapa, misal merokok berapa bungkus, ada kurang dari 20 bungkus, 20 sampai 30 bungkus,
atau lebih dari 30 bungkus. Untuk yang tabel selanjutnya di indikator pemeriksaan mata dan telinga, ini kami sebagai tenaga kesehatan yang akan melakukan. Lalu untuk yang selanjutnya, yang pemeriksaan di awal tadi, berat badan, tinggi badan, gerak perut, tekanan darah, pemeriksaan gula darah, kolesterol, asam urat, dan yang lainnya. Lalu untuk diagnosa, biarkan kami yang akan mengisinya. Bagaimana ibu-ibu, ada yang ingin ditanyakan? Apakah sudah jelas? Terima kasih. Selanjutnya akan perkenalan aplikasi ASIK. Sudah ada HP Android-nya, Bu? Sudah. Buka Play Store-nya dulu, Bu. Nanti di Play Store ada namanya Sehat Indonesiaku. Nanti di sini klik daftar, kemudian kader ya, Bu ya, dipilih. Ini ya. Baru berikutnya, Bu ya. Nanti masukin data dirinya ibu, data dirinya, kemudian mengisi data diri ibunya ya. Kemudian di situ nanti ada ibu bisa mengisi yang sudah di screening di Posbinu ya, Bu ya, yang ini. Kuesionernya, pertanyaannya. Nggak ingat ini. Nanti di situ ibu masukin nicknya, nama, riwayat penyakit tidak menular pada keluarga, riwayat penyakit tidak menular pada diri sendiri, ada merokok, konsumsi gula, konsumsi garam, konsumsi lemak, konsumsi sayur dan buah, ada aktivitas fisik, berat badan, tingkat perut, tekanan darah, pemeriksaan gula, pemeriksaan kolesterol, pemeriksaan asam urat. Nanti di situ ada timbul diagnosanya, Bu ya. Cara menggunakan aplikasi ASIK. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Bu? Tidak ada. Tidak ada. Kalau kira-kira Bu tekanan darah normal berapa, Bu? Dari pemaparan tadi penyampaian materi yang normal berapa? 120 atau 80. Oh ya. Itu maksimal ya di bawah itu. Maksimal sampai 120. Di atas itu sudah berhipertensi, 130, 140 sudah berhipertensi ya. Berarti 120/80 itu masih dikatakan normal ya, Ibu. Kalau di atas 120/80 berarti dikatakan prahipertensi. Untuk gula darah normalnya berapa, Bu? Gula darah sewaktu ya di bawah 200. Berarti kalau di atas 200 segera dirujukan ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat ya. Sampai sini paham ya, Ibu, dari materi yang disampaikan tadi? Aplikasi ASIK gimana? Sudah. Untuk aplikasinya Sudah bisa lihat, Ibu, downloadannya, Bu. Bisa ini. Bisa lihat. Sudah
hipertensi kan? Berapa tadi? Oh, berarti Ibu Luna berarti hipertensi ya, kurang olahraga. Berarti harus banyak aktivitas fisik. Minimal 30 menit satu hari ya. Iya, betul. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Kami ucapkan terima kasih. Semoga sehat selalu. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya Bu ya, cerdik. Cerdik.